Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Sobat Guru dan Insan Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021, di mana tanggal 17 Agustus 2021 menjadi tanggal yang sakral bagi kita Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno menjadi momentum yang bersejarah menandai bebasnya Indonesia dari belenggu penjajahan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu, Sobat Guru dan Insan Pendidikan, selamat datang di podcast PGRI Menyapa yang disuguhkan oleh PGRI Kabupaten Banyumas. PGRI Menyapa hadir untuk menyapa Bapak Ibu, Sobat Guru dan Insan Pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tayangan perdana PGRI Menyapa ini terasa begitu istimewa. Tidak lain karena hadirnya Bapak Ketua PGRI Kabupaten Banyumas. Beliau adalah Bapak Sarno SPD SH MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ketua? Alhamdulillah, Mantakris sehat sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir, sudah mampir di podcast PGRI Menyapa, karena ini merupakan tayangan perdana PGRI Menyapa di seluruh Indonesia. Luar biasa. Semoga sapaan Pak Ketua ini memberi inspirasi dan membawa manfaat untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Sobat Guru dan Insan Pendidikan, tema pada hari ini adalah Merdeka Belajar, Merdeka Mengabdi, dan Merdeka Berkarya. Pak Ketua, sebelum saya bahas ini berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Merdeka pasti atau tentunya banyak sekali melampaui perjuangan. Sebelum ke arah situ, saya sedikit akan bertanya tentang pendapat Pak Ketua tentang tema pada pagi hari ini, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Mengabdi, dan Merdeka Berkarya. Bagaimana pendapat Pak Ketua tentang tema tersebut? Oke Mas Takris, sebelumnya perkenankan saya akan menyampaikan dulu salam kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu, para guru di seluruh Nusantara dan juga sobat dan insan pendidikan di seluruh Nusantara. Perkenankan pada kesempatan ini saya sampaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini adalah yang ke-76, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan kita segera lepas dari pandemi COVID-19. Amin ya Allah. Baik Mas Takris, terkait dengan tema yang tadi disampaikan, Ya. sungguh menarik menurut saya. Kemudian juga cukup up to date ya. Dan mari kita bahas, mudah-mudahan ini menjadikan sajian yang bermanfaat untuk kita semuanya, para guru dan juga para insan pendidikan. Amin. Berarti tema hari ini sangat up to date, situasional sekali Pak Ketua. Pak Ketua, di sini berkaitan dengan kemerdekaan sejak. Oh ya Mas Takris, gimana? Berkaitan dengan tema tadi ya. Tadi disampaikan Merdeka Belajar. Betul. Ya, jadi sekarang tugas kita kan mengisi kemerdekaan. Ya. Nah, untuk bisa mengisi kemerdekaan, kita sebagai guru dan insan pendidikan tidak hanya berpangku tangan. Kita harus betul-betul bekerja keras. Dan salah satunya harus diawali dengan cara belajar. Dan untuk bisa memaksimalkan kemampuan yang kita miliki, kita harus bisa belajar apapun sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita perlu, tadi cocok disebut dengan istilah Merdeka Belajar. Merdeka kebebasan. Iya. Seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Merdeka Mengabdi. Sekarang okelah tugas kita para guru dan insan pendidikan banyak sebagian besar ada di lapangan atau di dunia pendidikan. Namun demikian di luar dinas formalnya, teman-teman ini adalah pengabdiannya luar biasa. Betul sekali Pak. Mereka banyak bertugas di kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan betul-betul peran mereka sangat mewarnai kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Di masyarakat. Jadi betul sekali untuk bisa
mengisi kemerdekaan ini juga diperlukan yang disebut dengan istilah tadi adalah merdeka pengabdian. Kemudian merdeka berkarya, apalagi merdeka berkarya. Kita tidak hanya berpangku tangan. Guru jelas tugasnya mengajar, tapi di samping itu mereka juga punya jiwa entrepreneur yang luar biasa, sehingga juga bisa mengabdi di bidang lain. Banyak loh teman-teman guru yang bekerja sebagai pengusaha juga ada. Tapi mohon maaf, pengusahanya bukan sebagai pekerjaan pokok, tapi pekerjaan pokoknya adalah tetap sebagai guru, ya betul. Iya, menarik sekali Pak Ketua pada tema pada pagi hari ini. Balik lagi Pak Ketua, berkaitan dengan kemerdekaan. Tidak jauh-jauh, Indonesia pun juga merdeka melalui perjuangan yang sangat panjang. Betul. Kalau bagaimana menurut Pak Ketua sejarah perjuangan guru sampai hari ini? Oke, perjalanan bangsa ini dari dulu, kemudian di masa kemerdekaan sampai dengan saat ini tidak lepas dari peran para guru. Kalau kita ingat, guru mulai diperhitungkan itu sejak, kalau kita lihat sejarah, kita mengenal Pak Guru yang namanya Dwi Joswoyo. Beliau ini adalah salah satu tokoh pendiri Budi Utomo. Kita tahu Budi Utomo itu adalah pencetus nasionalisme yang pertama di Indonesia ini. Sehingga dengan semangat yang luar biasa, akhirnya kemerdekaan bisa diraih, dan dalam perjuangan pun para guru zaman dulu jelas ikut mengangkat senjata. Kemudian setelah merdeka, kita masih menghadapi penjajah Belanda, para guru pun ikut perang kemerdekaan. Dan sekarang di masa pembangunan, jelas kehadiran guru sangat diperlukan untuk mengisi kemerdekaan. Menarik sekali, itu perjuangan guru yang bukan hanya di sekolah, seperti itu Pak Ketua. Jadi dalam perjuangannya dulu ikut mengangkat senjata. Dan Mas Takris juga insya Allah tahu, salah satu guru di Banyumas ini juga menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Beliau Bapak Jenderal Sudirman. Luar biasa, subhanallah. Pahlawan nasional yang sangat gigih, sangat pintar taktiknya gitu. Iya, dan beliau berasal dari guru, meniti karir berawal dari guru. Luar biasa. Itu Bapak Ibu dan sobat guru serta insan pendidikan, sejarah perjuangan guru yang dipaparkan secara singkat oleh Pak Ketua kita. Sungguh sangat menarik pembahasan ini. Pak Ketua, sedikit mau bertanya nih, bagaimana pengalaman Pak Ketua yang sangat berkesan atau lika-liku Pak Ketua mendampingi perjuangan guru Banyumas terutama dalam mencapai kesejahteraan Pak Ketua? Ada sesuatu yang unik atau seperti apa gitu Pak Ketua? Iya, memang salah satu ciri organisasi kita adalah organisasi perjuangan. Betul. Dan yang diperjuangkan oleh PGRI bukan hanya anggota, tapi adalah guru dan tenaga kependidikan. Siapapun itu harus kita perjuangkan, dan perjuangannya harus total, tidak boleh setengah-setengah, sepotong-sepotong. Saya di PGRI sudah cukup lama, di kabupaten sudah 3 periode ini. Kemudian sebelumnya saya juga di pengurus cabang. Alhamdulillah bisa mendampingi teman-teman dalam menentukan atau mengubah nasib, terutama teman-teman guru yang honorer. Yang wiyata bakti. Alangkah senangnya manakala perjuangan yang kita lakukan berhasil, kemudian mereka punya status yang jelas. Contoh, dulu atau beberapa waktu yang lalu teman-teman tidak punya SK Bupati, tidak punya nasib untuk bisa bersertifikasi. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan kita di PGRI dan tentunya berkolaborasi dengan teman-teman Wiyata Bakti juga dan Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Banyumas, teman-teman guru Wiyata Bakti bisa mendapatkan SK Wiyata Bakti. Kemudian dengan SK itu mereka bisa mengikuti PPG dan mendapatkan tunjangan profesi. Alhamdulillah. Dan mereka di Kabupaten Banyumas alhamdulillah saat ini sudah menikmati honor setara UMK. Ini adalah perjuangan yang luar biasa dan saya kalau mengingat itu alhamdulillah bisa membantu teman-teman. Hatinya ikut puas. Iya, betul. Karena kebahagiaan orang lain, kebahagiaan kita pula seperti itu Pak. Dan perjuangan ini sudah lama Mas Takris. Jadi sebelum tahun 2000-an juga di tahun sebelumnya ya
kita sudah mulai melakukan perjuangan di tahun 90-an, sudah luar biasa memperjuangkan teman-teman Wisata Bakti. Jadi berjenjang Pak Ketua, tidak ujuk-ujuk ini. Betul, Perjuangannya berjuang dan bertahap ya. Konsisten Iya. untuk kesejahteraan guru di Banyumas. Iya, Luar biasa. harus bertahap, betul. Iya. Iya. Luar biasa sekali Bapak Ibu dan Sobat Guru dan insan pendidikan. Ketua PGRI ini memperjuangkan kita sebagai seorang guru untuk menjaga kesejahteraannya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua Ya, atas siap. perjuangannya. Bapak Ibu dan Sobat Guru semuanya, berikut ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi Pak Guru. Pak Ketua, mohon maaf, salah. Gak apa-apa, saya juga guru Mas. Oh iya, guru juga. Iya, saya asal itu awalnya saya guru SD juga. Oh iya, ini belum saya tanyakan tadi. Dulunya guru SD Pak Ketua. Saya guru SD di Sumampir 2 pertama ditempatkan, iya, di Purwokerto Utara. Tahun 93 Mas. 93. Iya. Oh kebetulan saya masih SD waktu itu. Apa belum lahir malah? dari Sumampir terus kembali Pak Ketua. Saya dari Sumampir, kemudian saya di Purwokerto Utara sampai kepala sekolah. Oh. Setelah itu saya jadi pengawas sekolah di Cilongok, kemudian jadi kepala UPK di Sumbio, masuk ke Dinas Pendidikan sebagai kasih PGTK di bidang PGTK, kemudian menjadi Kabid PGTK. Setelah itu saya mutasi yang sekarang saya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Luar biasa Pak Ketua. Ini Pak Ketua ini masih muda tapi prestasinya luar biasa. Bapak Ibu dan Sobat Guru semuanya, ini patut kita teladani perjalanan dari Pak Ketua PGRI ini. Pak Ketua, balik lagi ke meja redaksi nih. Oke. Semangat semangat PGRI bagaimana dalam mendampingi guru Banyumas di masa pandemi ini Pak Ketua? Seperti itu ya Mas. Oke, iya. Semangat PGRI itu seperti apa dalam mendampingi guru di masa pandemi? Seperti tadi dikatakan di awal bahwa ada Merdeka Belajar, terutama Iya. belajar di masa pandemi ini Pak Iya. Ketua. Bagaimana? Oke, gini Mas, masa pandemi ini adalah suatu masa yang tidak direncanakan. Betul. Datang sekonyong-konyong. Tidak semua diinginkan. Betul, dan insya Allah teman-teman guru pun awalnya tidak siap untuk menghadapi Betul. masa pandemi ini, terutama dalam pembelajaran. Mhm. Oleh karena itu kami di PGRI Kabupaten Banyumas memformulasi beberapa kegiatan yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman guru dalam melakukan pembelajaran di kelas, terutama pada masa pandemi seperti ini. Kami menyelenggarakan diklat seperti diklat Office 365 bagi guru, ya, kemudian kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Iya. Itu untuk gurunya loh Mas. Iya, Untuk kebetulan saya siswanya, begitu. oh gitu ya. Untuk siswanya gimana? itu, Untuk Pak? siswanya kita juga membuka satu ruang di YouTube kita. Kita punya YouTube juga. Kemudian di sana kita menyajikan satu kegiatan yaitu mengajar secara online. Oh iya. Iya, betul. belajar mengajar secara online. Betul. Yang diisi oleh teman-teman guru juga. Oh iya. Kebetulan saya kebagian juga Pak Ketua. Alhamdulillah diberikan banyak Iya, kesempatan. dengan harapan gurunya disiapkan, kemudian siswanya kita bantu, mudah-mudahan paling tidak meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Oke. Berarti pas video streaming PGRI Mengajar namanya Oh kalau iya, Pak betul. Ketua. PGRI Mengajar sangat mengakomodasi belajar peserta didik atau siswa di rumah Pak Ketua. Iya, harapan kami memang seperti itu. Itu terobosan yang luar biasa ya Pak Ketua. Iya. Selain untuk guru juga dilatih bagaimana IT dengan menggunakan Microsoft 365, terus disajikan program untuk siswa, sangat luar biasa. Terima kasih, itu program atau semangat PGRI yang luar biasa dalam mendampingi kami di masa pandemi ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah bermanfaat semuanya. Karena saya pribadi banyak orang tua dan peserta didik masuk, Pak Guru terima kasih, kami sangat semangat. Gitu. Selalu di chat room juga manakala pembelajaran itu berlangsung ramai sekali. Salah satunya juga podcast ini Pak Ketua. Oh itu, iya. Semoga podcast ini juga memberikan faedah untuk kami guru dan siswa-siswi di rumah. Gitu. Iya. Ya. Pak Ketua, ini sangat teoritis tapi ingin bertanya saja karena penasaran saya itu agak besar sekali Pak Ketua ya. Walaupun tidak seberapa. Gimana? Ini Pak Ketua, catatan penting
untuk guru supaya sesuai tema, supaya guru itu bisa merdeka belajar, merdeka mengabdi dan merdeka berkarya. Apa catatan penting untuk guru-guru tersebut, Pak Ketua? Oh begitu. Ya, Karena tadi Mas Takris bilang teori, iya. saya jadi sedikit berteori juga. Boleh deh. Kita beradu teori dong Pak Ketua. Gimana ini? Boleh Pak Ketua. Ada seorang filsuf Yunani kuno Terus. yang namanya Heraklitus. Ingat nggak waktu belajar? Beliau mengatakan tidak ada di dunia ini yang tidak berubah Iya. kecuali perubahan itu sendiri. Luar biasa. Maksudnya semua pasti berubah Pasti berubah. kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan tidak akan berubah, tetap perubahan. Tetap berubah. Maksud saya begini, teman-teman guru dan insan pendidikan tidak perlu kaget, tidak perlu takut dengan yang disebut perubahan. Kita harus bisa berinovasi, harus bisa beradaptasi, sehingga apapun keadaannya di masa kemerdekaan ini kita tetap bisa andil untuk mengisi kemerdekaan. Teman-teman guru di masa pandemi seperti ini harus bisa beradaptasi. Juga insan pendidikan yang lain. Sehingga dunia pendidikan tidak ketinggalan, tidak terjadi lost learning. Anak-anak tetap mendapatkan belajar sesuai porsinya, dan tentunya anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan keunikan masing-masing. Iya. Oke, saya kira begitu. Berarti sebagai seorang guru kita harus adaptif Pak Ketua. Betul. Sesuai dengan keterampilan abad 21. Iya. Dan harus siap dengan perubahan. Harus siap dengan perubahan. Ojo kagetan bahasa Banyumas. Aja kagetan. Aja kagetan. Oke. Ojo kaget. Aja gumunan. Aja gumunan. Aja dumeh. Aja dume. Dume up, dume. Ya, luar biasa sekali Pak Ketua ini. Iya. Sobat guru dan insan pendidikan di seluruh Nusantara, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Pak Sarno, sudah mampir Kalau di kampung masih dipanggil Pak Guru gitu. Oh, masih Pak Guru. Guru nih gitu. Berarti ini kalau masih dipanggil Pak Guru masih bisa. Oh gitu? biasa. Enggak apa-apa. Mas, ya. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya, kesediaannya mampir di podcast PGRI Menyapa. Ini tayangan perdana. Semoga bisa menginspirasi, membawa manfaat, dan kami mohon untuk Pak Ketua secara verbal meresmikan atau meluncurkan PGRI Menyapa ini. Iya. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Takris, Bapak Ibu guru, semuanya yang ada di Nusantara, dan juga para pemerhati pendidikan, para insan pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini podcast PGRI Menyapa sudah hadir di tengah-tengah kita. Harapan kami podcast PGRI ini bisa membawa manfaat tentunya untuk dunia pendidikan dan untuk mengisi kemerdekaan, tentunya sesuai dengan bidang kita khususnya yaitu bidang pendidikan. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, secara resmi podcast PGRI Menyapa saya luncurkan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih sekali Pak Ketua, saya ucapkan kembali. Semoga podcast guru menyapa, PGRI Menyapa ini bisa dijadikan atau bermanfaat untuk guru, insan pendidikan, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan, bukan hanya insan guru. Seperti itu. Amin. Mudah-mudahan Pak Ketua di kemudian hari bisa untuk hadir kembali. Siap. Terima kasih untuk sapaannya. Semoga membawa manfaat dan ini sangat menginspirasi sekali. Bapak, Ibu, dan Sobat Guru serta insan pendidikan, demikian podcast PGRI Menyapa pada hari ini Selasa 17 Agustus 2021.
Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih dan sampai jumpa.